masih di channel YouTube saya di second channel. Jangan lupa untuk subscribe. Baik, untuk video kali ini saya masih akan membahas seputar teknik animasi 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah, video kali ini saya khususkan membahas mengenai jenis-jenis animasi 2 dimensi untuk mendukung pembelajaran bagi siswa saya di SMK Negeri 2 Cimahi jurusan Multimedia kelas 11. Baik, kita akan lihat apa saja jenis-jenis animasi 2 dimensi. Jenis animasi 2 dimensi, yang pertama disebut animasi tradisional, kemudian kedua disebut animasi stop motion, dan yang ketiga adalah animasi komputer. Untuk video kali ini saya akan mengkhususkan membahas mengenai animasi tradisional. Sedangkan untuk animasi stop motion dan animasi komputer akan saya bahas di video berikutnya. Jadi jangan lupa untuk subscribe. Nah, kita akan bahas lebih lanjut mengenai animasi tradisional. Nah, ini sebelum muncul film animasi, ditemukan beberapa peralatan yang telah digunakan untuk memunculkan kesan gambar bergerak. Peralatan ini kemudian digolongkan ke dalam animasi tradisional. Nah, sebenarnya sejarah animasi ini seperti apa sebelum peralatan-peralatan ini ditemukan? Ternyata yang mendasari ditemukannya animasi itu adalah ketika zaman prasejarah, ketika zaman batu, lebih dari 15.000 tahun yang lalu, telah ditemukan lukisan dan cerita bergambar pada dinding gua, kurang lebih pada zaman Paleolitikum. Kemudian setelah itu ditemukan juga di pilar-pilar pada kuil-kuil di zaman Mesir kuno, gambar dewa-dewi dengan gambar yang berkesinambungan. Nah, yang lebih menarik lagi, ternyata pada zaman Yunani kuno juga ditemukan gambar-gambar yang berurutan, yaitu di kendi-kendi orang Yunani kuno. Sehingga ketika kendi diputar, itu menciptakan efek gerakan pada gambar. Nah, ini awal mula sebelum peralatan ditemukan. Yang menginspirasi tentang animasi itu ternyata dari gambar-gambar di gua-gua pada zaman prasejarah. Nah, kemudian muncullah peralatan ini. Peralatan-peralatan ini juga kemudian berkembang dan memunculkan animasi pertama yang menggunakan celluloid transparent paper. Kemudian disebut dengan cel animation. Animasi ini merupakan film animasi yang didasarkan pada kemampuan gambar tangan, berarti menggambar, gambar manual ya, untuk menciptakan objek-objek yang hendak dianimasikan, yang saat ini masih dikembangkan dan menjadi industri bisnis yang cukup menjanjikan dalam dunia hiburan. Oke, baik, kita akan lanjutkan dengan membahas mengenai sejarah animasi tradisional. Peralatan apa saja sih yang ditemukan sehingga digolongkan menjadi animasi tradisional? Yang pertama adalah kemunculan wayang kulit, atau dalam bahasa Inggris disebut shadow play. Jadi sebenarnya kemunculan wayang kulit ini tidak dapat dipastikan sejarahnya, tetapi ada kemungkinan besar berasal dari Asia sekitar 1 milenium sebelum Masehi. Catatan yang lebih jelas ini ternyata ditemukan sekitar sebelum 900 Masehi. Nah, dari sini kemudian menyebar ke kerajaan Ottoman dan mencapai Eropa pada abad ke-17. Kemudian menjadi populer di Prancis pada akhir abad ke-18. Wayang kulit diprediksi sebagai salah satu animasi tertua di dunia setelah gambar-gambar di gua-gua prasejarah. Karena wayang kulit memiliki kesamaan dengan animasi, yaitu di mana penonton akan melihat tokoh bergerak di layar sebagai bentuk hiburan yang populer, diiringi cerita dengan dialog, suara, dan musik. Nah, itu awal mula wayang disebut sebagai animasi tradisional. Baik, berikutnya Magic Lantern atau lentera ajaib. Lentera ajaib bekerja seperti proyektor
ada seorang penemu yang diyakini sebagai penemu lentera ajaib, yaitu Christian Huygens pada tahun 1659. Nah, kemudian animasi berikutnya ada yang namanya Thaumatrope. Pada April 1825, Thaumatrope ini ditemukan oleh W. Phillips dan telah menjadi mainan yang populer pada masa itu. Thaumatrope sering dilihat sebagai penemuan penting dari gambar bergerak, khususnya animasi. Hal ini disebabkan karena kemampuan otak untuk terus merasakan gambar dan fakta bahwa gambar-gambar di kedua sisi cakram berputar pada Thaumatrope tampak menyatu menjadi satu gambar bergerak. Sehingga cara kerja Thaumatrope juga digunakan untuk menggambarkan konsep the persistence of vision, yang merupakan konsep mengenai prinsip fundamental kerja mata manusia yang sangat terkait dengan cara kerja animasi. Oke, baik, kita lanjutkan lagi. Berikutnya masih mengenai sejarah animasi tradisional. Peralatan berikutnya yang ditemukan adalah pentakistoskop. Perangkat animasi pertama yang memperlihatkan pergantian berturut-turut yang cepat dari gambar yang berurutan. Gambar-gambar tersebut diberi jarak yang sama secara radial di sekitar disk, lempengan disk, jadi seperti CD. Kemudian animasinya dapat dilihat dengan lubang persegi panjang kecil di tepi disk. Nah, biasanya dilihat melalui celah-celahnya tepat di depan sebuah cermin. Pentakistoskop menjadi mainan yang populer pada masa itu, sama seperti Thaumatrope. Dia ditemukan sekitar 1832-1833 ya, oleh seorang Belgia bernama Joseph Plateau dan Simon von Stemper dari Austria. Nah, berikutnya adalah Zoetrope. Zoetrope merupakan mainan optik pada zaman Victoria. Dulu bernama Daedaleum. Diciptakan di Cina sekitar 180 Masehi oleh penemu yang bernama Ting Huan. Zoetrope pertama terbuat dari kertas tembus atau panel mika. Kemudian dia diproduksi secara modern pada tahun 1833 oleh William George Horner, berupa selembar kertas bergambar yang dimasukkan pada sebuah tabung. Nah, ini zoetrope adalah perangkat yang menghasilkan ilusi gerak atau animasi dari kecepatan putaran statis. Nah, seperti komedi putar. Gitu. Zoetrope masih digunakan dalam program animasi untuk menggambarkan konsep awal animasi. Berikutnya ada yang dinamakan flipbook. Ini ditemukan oleh John Barnes Winnett. Dia mematenkan flipbook pertama pada tahun 1868 sebagai kinetograph book. Flipbook menjadi inspirasi utama para animator di dunia karena dapat memasukkan banyak gambar di dalamnya. Tidak seperti perangkat animasi lain seperti pentakistoskop, zoetrope, dan praxinoscope, dia hanya memiliki jumlah gambar yang terbatas. Nah, berikutnya ada praxinoscope, ditemukan pada 1877. Nah, ini mainan optik khas dari abad ke-19, terdiri dari silinder dan selembar kertas yang menunjukkan 12 frame untuk animasi. Ketika silinder berputar, ada cermin stasioner di tengah menunjukkan gerakan gambar tunggal. Praxinoscope memungkinkan tampilan gambar bergerak yang dengan jauh lebih jelas dibandingkan dengan zoetrope. Karena gambar pada zoetrope sebagian besar dikaburkan oleh spasi di antara celahnya. Kalau praxinoscope, ini dia menggunakan cermin pada tengahnya sehingga lebih jelas. Nah, ini ditemukan pada tahun 1877 oleh Charles Emile Raynaud. Dia seorang guru sains Paris ya, yang kemudian dipatenkan oleh Charles Emile Raynaud. Ternyata untuk animasi tradisional sudah selesai untuk macam-macam peralatannya. Tapi ada yang harus kamu tahu tentang animasi tradisional. Nah,
Animasi tradisional ini tadi disebut juga dengan cel animation. Ada sejarah panjang juga mengenai cel animation. Kita akan coba lihat. Sebelumnya, cel animation atau celluloid yang digunakan dalam produksi film sebelum animasi komputer merupakan lembaran selulose transparan, ya, di mana gambar digariskan dengan tinta pada satu sisi, kemudian dilukis dengan tangan di sisi sebaliknya. Nah, sejak pengenalan animasi komputer, sel animasi telah menjadi ikon koleksi budaya populer abad ke-20. Nah, bagaimana cara kerjanya? Jadi, setiap urutan film animasi terdiri dari beberapa lapisan seluloid. Difilmkan dengan kombinasi lapisan yang berbeda terhadap gambar latar belakang statis. Bisa dibayangkan berapa banyak lapisan seluloid yang harus kita gambar. Nah, cel animation tidak diciptakan untuk menjadi permanen. Perekat yang digunakan dalam cat misalnya membantu cat menempel pada selulose, tapi juga meningkatkan kemungkinan cat akan menempel pada latar belakang atau lapisan sel lainnya. Oleh karena itu, biasanya kertas seluloid ini harus dibingkai, ya, karena dia sangat rapuh dan memerlukan prosedur pengawetan yang melindungi lapisan selulose ini satu sama lain. Contoh lainnya seperti ini. Jadi untuk pembuatannya dia menggunakan kertas transparan. Setiap adegan, background, gerakan itu digambarkan pada kertas yang berbeda. Seperti itu ya. Contoh lainnya, nah, ternyata dia juga bisa digunakan, digabungkan dengan objek nyata ya, seperti ini. Mungkin kalian udah sering melihat di YouTube, ada banyak film-film yang menggabungkan antara hand drawing, animasi hand drawing dengan video. Yang satu ini kamu benar-benar harus tahu nih. Setelah ditemukannya peralatan pada animasi tradisional, kemudian ditemukan cel animation. Ternyata cel animation ini juga berkembang. Ada banyak sekali peralatan yang telah dibuat untuk mendukung teknik pembuatan animasi tradisional dengan celluloid transparent paper. Contohnya seperti ini. Jadi masing-masing gambar akan ditempatkan pada rak-rak yang berbeda. Paling bawah sendiri ini biasanya adalah background. Kemudian di atasnya ada foreground, ke atas lagi ada karakter dan lain sebagainya. Ini ditumpuk dalam sebuah alat, dan alat ini ternyata sangat besar sekali. Ya, ini bisa dilihat di sini. Sangat tinggi sekali. Dan setiap bagian, setiap rak itu ada operatornya. Nah, bisa dibayangkan ya kenapa animasi itu menjadi sebuah industri yang sangat besar. Sejarahnya seperti ini. Kemudian ada peralatan lain lagi. Nah, ada juga peralatan yang berbentuk seperti ini. Nah, ini bisa dilihat ya. Nah, ini ada kamera kontrol mekanismenya. Ada pencahayaannya. Ini ada kamera di sini. Kemudian di sini ada transparan seluloidnya, ya, ada kertas seluloidnya. Untuk backgroundnya, dia berbentuk maket, minimap, ya, dibuat menyerupai realitas yang nyata. Gitu. Dan ini ada di tabel yang meja yang berputar, keren ya.
Nah, ini lebih jelas seperti ini untuk gambarnya. Nah, berikutnya ada lagi peralatan yang lain yang digunakan hampir mirip dengan peralatan yang sebelumnya, tapi ini digunakan biasanya untuk animasi rotoskop. Jadi dari foto dia mirip, kalau sekarang mungkin stop motion ya namanya. Ini rotoskop, dia memfoto objek yang sesungguhnya kemudian disusun dalam sebuah kamera menjadi sebuah animasi. Nah, yang terakhir ini digunakan oleh Disney. Dia mematenkan sebuah alat yang dia gunakan untuk membuat animasi, mirip dengan alat yang pertama, tapi lebih sederhana. Nah, seperti itu ya. Itu penemuan-penemuan sejarah animasi tradisional, mulai dari peralatan yang hanya berupa mainan anak-anak, kemudian muncullah cel animation, dan kemudian diciptakan alat-alat untuk mendukung pembuatan cel animation tersebut. Nah, semoga dengan pemaparan ini kalian bisa membayangkan begitu panjangnya sejarah animasi, begitu besarnya industri animasi, dan tidak hanya sekedar membuat film untuk dijual kepada konsumen, tapi ternyata animasi ini sekarang berkembang menjadi media pembelajaran, bisa juga menjadi iklan, ya, dan dia juga bisa digunakan sebagai infografis dan banyak lagi. Nah, karena itu animasi ini sangat menarik sekali untuk dipelajari. Oke, baik. Penjelasan mengenai animasi tradisional sudah selesai sampai di sini. Nah, kita akan tutup video hari ini dengan penugasan. Penugasan untuk kalian adalah membuat sebuah flipbook. Silakan kamu beli sticky note. Ukurannya tidak ibu tentukan, boleh persegi panjang seperti ini, boleh juga yang kotak seperti ini, ya. Ketika kamu menemukan sticky note-nya terlalu tebal, kamu bisa bagi dua dengan teman ya. Jadi tidak akan memberatkan untuk menulis sticky note. Kemudian, tugas kalian adalah membuat flipbook dengan menggambarkan sebuah animasi. Bagian per bagian, ini kamu gambarkan satu per satu di setiap lembarnya. Sehingga ketika digerakkan seperti ini, akan gambar ini bergerak. Seperti itu ya. Ini ada contoh lagi yang lain. Gambarnya lebih sederhana, jadi yang tidak bisa menggambar boleh menggunakan stickman seperti ini. Yang harus diperhatikan ketika kamu membuat flipbook adalah cara membukanya. Jadi ketika kamu nanti akan menggambar, tolong dipikirkan baik-baik nih. Apakah gambarnya akan dibuka seperti ini? Seperti ini. Ataukah dari pinggir seperti ini? Nah, ini kamu harus tentukan dulu. Yang betul, penggambarannya dimulai dari belakang. Jadi gerakan pertama dilakukan dari halaman belakang, kemudian
ke depan sampai kamu menggambarkan adegan terakhir di bagian depan. Nah, untuk cara membukanya adalah seperti ini. Lalu juga dari samping. Tinggal bagaimana cara kamu menggambarkannya. Ini contoh yang dari samping. Susah dibuka kalau dari samping ya. Aku kira lebih mudah yang tadi dari bawah ya. Nah, ini yang sulit dibuka. Lebih enak yang ini tadi, posisi seperti ini ya. Oke. Nah, ini kan dari bawah, ini lebih mudah untuk melihat. Oke, baik. Tugas ini nanti akan diperjelas lagi di DCR kalian, jadi dibaca baik-baik untuk penjelasannya. Oke, sampai di sini dulu. Jangan lupa untuk like and subscribe. Terima kasih.